Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Ibu bapak, saudari-saudara, adik-adik terkasih, umat kasih Tuhan kita yang dikasih oleh Kristus, selamat pagi untuk kita semua. Hari ini bertepatan dengan hari Minggu Paskah yang ke-7. Kita semua atau gereja merayakan hari Minggu Komunikasi Sedunia. Pada bacaan-bacaan pada kesempatan ini, khususnya dalam bacaan Injil sebentar, Tuhan Yesus berdoa bagi para muridnya, mohon persatuan dan mohon cinta kasih bagi para muridnya, karena cinta kasih dan persatuan ini menjadi kekuatan yang luar biasa dalam membangun hidup kita. Tanpa persatuan kita akan tercerai-berai. Tanpa cinta kasih kita akan beroleh banyak kekurangan. Karena itu marilah kita mempersembahkan segala doa, harapan dan intensi kita pada hari Minggu Komunikasi Sedunia ini, sehingga Allah Bapa memberikan kepada kita semangat persatuan dan cinta kasih yang luar biasa untuk hidup dan panggilan kita. Agar doa dan harapan kita pada kesempatan ini sungguh berkenan di hadapannya. Maka baiklah sebelum kita melanjutkannya, kita tunduk merendah, mengakui semua kesalahan dan dosa kita dan perayaan kita ini pantas di hadapannya. Saya mengaku semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke kehidupan yang kekal. Tuhan kasihani kami, Tuhan Yesus kasihani kami, Tuhan kasihani kami, Tuhan Yesus kasihani kami. Yesus Kristus Putra Bapa, kasihani kami. Aku memohon para jemaat doa.
memelihara semua orang dalam nama Yesus. Semoga sabdanya dapat mencapai kami, agar kami dapat hidup dalam kebebasan putra-putrimu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang bersama dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Harus ditambahkan kepada kami satu orang untuk menjadi saksi tentang kebangkitan Yesus. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu berdirilah Petrus di tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul, kira-kira 120 orang banyaknya. Ia berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah digenapi nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah jabatannya diambil orang lain." Jadi harus ditambahkan kepada kami satu orang yang dipilih dari mereka, yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkut ke surga meninggalkan kami. Bersama kami ia harus menjadi saksi tentang kebangkitan Yesus. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan juga bernama Yustus, dan Matias. Mereka semua lalu berdoa, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas, yang telah jatuh di tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dengan demikian Matias ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus. Saudara-saudaraku yang terkasih, Allah begitu mengasihi kita, maka haruslah kita saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi jika kita saling mengasihi,
Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Beginilah kita ketahui bahwa kita berada di dalam Allah dan Allah di dalam kita, yakni bahwa Ia telah mengaruniai kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua murid-Nya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu. Aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah berikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan.
Umat stasi tua Kepa yang dikasih oleh Kristus, sekali lagi selamat pagi untuk kita semua. Hari ini hari Paskah yang ke-7, hari Minggu Paskah yang ke-7, dan pada kesempatan ini gereja mengajak kita semua untuk merayakan hari komunikasi sedunia. Bapak-bapak sekalian, adik-adik yang terkasih, dan Injil pada kesempatan hari ini berbicara tentang bagaimana Yesus mendoakan para muridnya. Dan kisah ini ditulis oleh Injil Yohanes, menunjukkan bahwa Yesus sungguh sangat mencintai para muridnya. Dan Yesus tahu betul bagaimana keadaan mereka pasca dia disalibkan, wafat, dan akhirnya naik ke surga. Pada kesempatan itu banyak para muridnya yang mengalami kegoncangan jiwa, tercerai-berai, dan mungkin juga ada yang menyangkal Tuhan Yesus, seperti yang kita contohi atau kita ikuti dalam kisah penyaliban. Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Bapak dan Mama sekalian, adik-adik yang terkasih, dalam berkomunikasi ada beberapa hal yang mungkin disinggung, ya. Misalnya kita berbicara, mendengarkan, menyaksikan, itu bagian dari komunikasi, ya. Dan Tuhan Yesus pada kesempatan ini telah berkomunikasi. Dia mendoakan para muridnya untuk bersatu hati dan tetap menjalankan prinsip cinta kasih. Tentang persatuan, mungkin kita semua pernah mengalaminya, dan semangat persatuan itu menjadi penting dalam hidup bersama. Kalau dulu mungkin kita kenal dengan istilah gemoy, ya, itu dalam istilah budaya Namborod, ya, dan itu menjadi prinsip utama gemoy, atau sering disederhanakan dengan bahasa gotong royong. Itu menjadi prinsip budaya orang Namborod, ya. Tetapi kita lihat akhir-akhir ini kata gemoy atau prinsip gemoy itu semakin menghilang. Orang lebih banyak urus diri sendiri, ya. Mungkin karena dia ada uang, dia bisa membuat sesuatu dengan uang tanpa mempedulikan bahwa semangat gotong royong atau gemoy itu lebih penting, tanpa mengeluarkan uang. Dia lebih banyak mendewakan uang sebagai puncak dari segalanya. Karena itu Bapak-Bapak sekalian, hari ini Tuhan Yesus mengajak kita untuk berkomunikasi dengan baik, ya. Kita penting menjaga komunikasi dengan seluruh anggota komunitas. Kita jangan lupa, sesama kita juga bagian dari komunikasi. Hidup dan panggilan kita juga harus bangun komunikasi. Hemat saya, akhir-akhir ini orang lebih menggunakan bahasa komunikasi untuk bergosip. Ini hari ini saya bapak mereka itu luar biasa. Mama mereka itu bukan gosip juga pribadi. Memang kalau kita lihat saksi kebangkitan itu para perempuan, ya. Tapi mama mereka itu sudah saksi kebangkitan, mereka bergosip orang lain. Dan itu fakta mengatakan, ini kita belajar secara persennya itu, yang suka gosip paling banyak itu mama-mama atau kaum perempuan. Daripada gosip itu penting sekali, ya, tetapi jangan sampai menjatuhkan orang. Karena gosip itu menjatuhkan orang. Mungkin mereka ini sudah mapan, sebagainya. Kita mulai gosip, mereka dia sana itu punya auto karena dia pakai dana desa. Contoh, ya. Atau dia punya kebun besar itu karena waktu dulu dia punya nenek moyang memanipulasi tanah. Kadang-kadang gosip seperti itu akhirnya membuat keterpecah dalam bersama. Gosip itu kecil, ya, tetapi kalau kita dengar bahwa kita akhirnya menjadi tersinggung. Ketika tersinggung mulai membangun argumen dan mulai membicarakan satu sama. Jadi bahasa komunikasi yang baik itu bahasa dengan hati, ya, tidak perlu dengan kata-kata gosip.
Kalau kata gosip itu membuat orang menjadi kacau, bertengkar dan sana sini karena gosip itu. Gosip sederhana, tapi kalau saya mas kalian kalau dibuat terus nanti orang bisa jadi kacau. Bapak Mama sekalian, adik-adik yang terkasih, hari ini kita merayakan hari Minggu Komunikasi Sedunia ya. Tuhan Yesus mengajak kita untuk berdoa menggunakan bahasa komunikasi dengan hati. Komunikasi itu bukan hanya asal ngomong saja, tetapi harus berangkat dari hati juga. Kalau komunikasi itu tidak berangkat dari hati, orang akan tersinggung juga ya. Karena itu manfaatkanlah bahasa komunikasi itu dengan hati, tanpa menggebu-gebu atau tanpa membuat orang lain menjadi kecewa. Orang tersinggung karena berangkat dari bahasa-bahasa yang kurang enak. Karena sini sebenarnya aman tadi karena bahasa-bahasa itu keluar dari situasi yang kurang enak, membuat orang lain menjadi tersinggung. Dan benar bahwa gereja menempatkan Minggu Komunikasi Sedunia ini di hari Paskah yang ke-7. Kita berdoa semoga gereja atau kita semua yang menggunakan bahasa komunikasi ini harus berangkat dari hati, harus berangkat dari perasaan, jangan sampai menyinggung perasaan orang lain dan akhirnya membuat orang lain benci kepada kita. Dan inilah yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama, semoga semangat komunikasi yang telah kita jalani dari hari ke hari, khususnya dalam bahasa-bahasa komunikasi kita sehari-hari, membuat semua orang menjadi nyaman, membuat semua orang menjadi tenang, membuat semua orang menjadi bahagia. Karena dengan bahasa yang baik akan membawa kebaikan dalam hidup bersama. Selamat merayakan hari Minggu Komunikasi Sedunia. Selamat merayakan hari Minggu Paskah yang ke-7. Tuhan Yesus memberkati kita. Setelah kita mendengarkan bacaan Tuhan dan merenungkannya, marilah kita berdiri mengakui iman dan kepercayaan kita. Aku percaya. Kita bersatu dalam doa umat. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu penolong yang lain untuk menyertai kamu dialah roh kebenaran. Marilah kita menyampaikan doa-doa kita kepada Allah Bapa di surga. Gereja. Ya Bapa, jiwailah senantiasa gerejamu dengan Roh Kudus agar sanggup menjadi pelita bagi dunia dan penunjuk jalan ke arah keselamatan. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin negara. Ya Bapa, utuslah Roh Kudus mendampingi para pemimpin negara dalam membasmi segala hambatan yang melintasi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan. Marilah kita mohon. Permohonan yang kami panjatkan kehadirat Sri Lanka mendengar dan mengabulkannya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami dan sepanjang segala masa. Allah bersembahan kami, terimalah ya Tuhan sadian namamu, satukanlah kami di dalam Tuhanmu. Segenap kehendak kamu, satukanlah kami di dalam Tuhanmu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sadian namamu. Ini doa dan cinta kami, terima
dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa kami yang Maha Kudus, yakinkanlah kami bahwa Engkau tinggal di tengah-tengah kami. Bila kami menenangkan putramu, bila kami beserta dalam cinta kasih yang menyelamatkan dunia, dengan pengantara Kristus Tuhan kami. Tuhan bersama-Mu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Teristimewa pada masa ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Sebab setelah yang lama dibinasakan, semesta alam yang telah runtuh dibangun kembali, dan keutuhan hidup kami dipulihkan kembali dalam Kristus. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, dunia di atas muka bumi bersorak-sorai, demikian juga kekuatan surga serta para malaikat memandangkan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kudus Allah, seluruh surga dan bumi menyembah Dikau. Hosana, Hosana, Hosana bagi Allah di surga. Diberkatilah yang datanglah nama Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana bagi Allah di surga. Tuhan Raja Malaikat, Hosana bagi nama Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana bagi Allah di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah melaksanakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan daging
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, dan untuk kami Fransiskus Kopongkung serta semua rohaniwan. Kami juga mempersembahkan segala doa, harapan dan intensi kami, mereka semua yang kami persembahkan dalam perayaan Ekaristi ini. Kiranya Engkau mendengarkan dan mengabulkan segala doa-doa dan permohonan kami ini. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman, kaum keluarga dari kampung dan desa ini yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keraiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga apa yang juga perkenankan serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan memberi damai sepanjang hidup kami. Kita kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu telah bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Kita bagikan damai dengan bersahabat bersama. Saudariku terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh dan darah Kristus.
Persembahkan jiwa ragaku padamu, karena Dikau sumber hidup abadi. Oh Yesus, aku rindu Kau datang kepadaku. Walau tak pernah kulihat rumahmu, imanku tetap teguh kepadamu. Sekarang langkahku ke Salujan, Dikau menjagakan diriku. Persembahkan jiwa ragaku padamu, karena Dikau sumber hidup abadi. Oh Yesus, aku rindu Kau datang kepadaku. Walau tak pernah kulihat rupamu, imanku tetap teguh kepadamu. Oh Yesus, aku rindu Kau datang kepadaku. Walau tak pernah kulihat rupamu, imanku tetap teguh kepadamu. Allah Bapa yang Maha Pengasih, lindungilah kami dalam nama Yesus Putramu, dan semoga kejahatan di dunia ini terhalang oleh kekuasaan cinta kasih. Ajarilah kami hidup jujur bersama dengan cinta kasih yang menyatukan, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kepada para petugas liturgi, lektor, dan juga pembawa persembahan, Mazmur, juga khususnya kepada anggota KOR. Bapak memberikan yang ini luar biasa. Semangat ini tetap dipertahankan dan ditingkatkan. Kita mulai yang ada ini lebih baik ya, dan menarik simpati juga untuk bapak-bapak yang bergabung ya. Jangan sampai orang gereja itu tahu perempuan. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Semoga kita sekalian semua rencana dan kegiatan kita pada hari ini, mereka yang kita doakan dalam perayaan ini senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudariku sekalian, bila misa sudah selesai. Yang